Bismillahirrahmanirrahim. Orang mati. Kemudian wala hassahum alaihi wala arsyadahum ilaihi. Juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menggemarkan bacaan itu, juga tidak memberikan petunjuk binasin wala imain, ya, baik secara nas maupun secara aba-aba. Semoga Allah meridhai mereka para sahabat. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya perbuatan membaca Al-Quran di kuburan adalah perbuatan yang baik, mereka para sahabat itu terlebih dahulu melakukannya. Wababul qurabat yuqtasaru fihi 'alan nusus wala yutasarrafu bi anwa'il aqisati wal ara. Ya. Dan mengenai masalah ibadah itu harus ada dalilnya di atas dalil. Bukan ya dikiaskan dan dengan akal. Bukan. Ya. Sehingga ya ini telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang jauh. Ya. Yang pertama, mereka kaum muslimin dengan fenomena kuburan-kuburan yang dibesar-besarkan, diambil keberkahannya, ya, mereka malah membaca Al-Quran di tempat tersebut. Padahal tidak ada dalil yang menjelaskan tentang tersebut. Ya, Al-Quran itu untuk orang yang hidup. Bagaimana coba kalau seandainya dibacakan, ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum. Ya, saum itu untuk orang yang hidup. Ya, atau wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Itu untuk orang yang hidup. Kalau dia hidup lagi bagaimana coba? Ya, iya, lari yang ada. Al-Quran untuk orang yang hidup. Bahkan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Enggak mungkin mayat itu mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya kan? Bahkan menjadi syafaat, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, bacalah Al-Quran, baca. Coba. Baca Al-Quran itu buat siapa? Yang hidup apa yang mati? Hidup. Ya. Sehingga Al-Quran lil ahya'i wala lil amwat. Al-Quran itu buat orang yang hidup, bukan buat orang yang mati. Ya, ya. Sehingga seperti itu. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya, wala taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Karena di kuburan gak boleh baca Al-Quran. Ya. Iya. Wala taj'alu qabri idan. Ya, dan jangan kamu jadikan makamku ini sebagai aid. Ya. Kalau Rasulullah saja, ya, orang yang Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, ya, liyaghfira ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, ya. Rasulullah melarang, ya, untuk menjadikan makamnya sebagai, ya, perayaan-perayaan. Tetapi mereka, ya, khususnya yang ada di negeri kita, ya, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan sebagai kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Bahkan ada kuburan yang kita kenal wali Songo, wali ke-9. Ada wali yang ke-10. Konon kabarnya wali yang ke-10 ini, ya, biaya untuk pemakamannya berapa ratus, menghabiskan dana. Masya Allah. Ya, siapa beliau? Ya, nanti silakan cari sendiri. Ya, tapi saya pernah ketemu dengan orang itu. Ya, waktu saya pesantren dikenalkan oleh kiai saya ketika dia datang dan saya sempat bersalaman. Pada waktu itu belum menjadi presiden. Enggak lama dari itu beliau menjadi presiden negeri kita. Ya, nah ini menjadi wali yang ke-10. Biaya pemakamannya, masya Allah. Setiap hari kurang lebih 2-3 ribu manusia datang ke tempat itu. Ya. Karena ada kuburan bapaknya dan kakeknya. Ya. 3 orang, ya, yang dianggap keramat dalam satu tempat. Ya. Nah ini menjadi masya Allah. Ya. Sampai begitu besar sekali biaya pemakamannya. Ya. Ini padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang. Kemudian bagaimana solusinya? Kalau di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Umar bin Khattab memerintahkan untuk menebang pohon yang pernah jadi tempat bai'atul ridwan.
Ya, jadi pohon tempat baiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat-sahabatnya. Di situ ada para sahabat-sahabatnya yang sholat dijadikan tempat sholat. Ya, padahal belum dijadikan tempat tersebut sebagai sesembahan, baru saja dijadikan tempat-tempat sholat saja. Ya, maka Umar bin Khattab memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Karena apa? Karena khawatir nanti pohon tersebut akan dikeramatkan, akan dijadikan salah satu kurbah, akan dijadikan salah satu syafa'ah, ya, akan dijadikan itu sebagai pendekatan diri kepada Allah, akan dijadikan itu sebagai syafaat kepada Allah, sehingga Umar bin Khattab ya memerintahkan sahabat untuk menebang pohon tersebut. Nah, mungkin ya, fenomena kuburan-kuburan yang dikeramatkan khususnya di negeri kita bisa juga ya diratakan oleh pemimpin negeri kita. Ya. Oleh sebab itu ada pepatah yang mengatakan kama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kamu sebagai rakyat, itulah pemimpin kamu. Ya, rakyatnya tukang maksiat, pemimpinnya tukang maksiat. Ya, seperti itu. Ya, sehingga setidaknya kita yang telah mengenal ya sunnah, mengenal perintah-perintah Allah terkait dengan ya banyaknya di negeri kita ratusan bahkan ribuan ya makam-makam yang dijadikan fenomena-fenomena sebagai keramat ya yang berbau ya daripada keberkahan padahal di dalamnya adalah kesyirikan, maka setidaknya kita menjalani sunnah Rasul, yaitu ada sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasul, aqrabu ma yakunul abadu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru fihi du'a. Aqrabu ma yakunul abdu, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb yaitu ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ya di setiap sujud kita, mungkin kalau sholat kita fardu mengikuti imam tidak bisa lama. Banyak sholat-sholat sunnah yang kita lakukan sendiri. Setiap sholat 2 rakaat, sujudnya 4 rakaat. Ya. Sholatnya 4 rakaat, sujudnya menjadi 8 rakaat. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kita pemimpin yang istiqamah, menjalankan perintah Engkau, ya Allah, berani menjalankan Al-Quran, As-Sunnah di atas pemahaman salaful manhaj, ya, selamat manhajnya. Kita doa. Kalau seandainya setiap individu dari kalangan kaum muslimin di negeri kita 300 juta mungkin ya, kaum muslimin setidaknya 100 juta saja berdoa setiap sholat. Doakan pemimpin-pemimpin kita, ya. Karena ada sahabat yang mengatakan, "Lau anna li du'atun mustajabatun ma yusiruha illa fil imam." Seandainya aku punya doa yang diijabah, akan aku tujukan kepada pemimpin. Ya. Karena kalau pemimpin ini baik, akan lebih banyak lagi kebaikannya. Kita doakan. Ya, jangan diomelin melulu pemimpin. Gimana sih ini pemimpinnya begini, apa nih yang nggak benar begini. Doakan saja. Dan ini cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kita harus sabar. Ya, kita akan mendapatkan pahala. Doakan terus. Dalam setiap kita sujud, sholat sunnah, ya Allah berikanlah pemimpin kami. Pemimpin yang berani menegakkan hukum Engkau, ya Allah. Al-Quran dan As-Sunnah atas pemahaman yang benar. Sehingga kalau seandainya doa-doa kita diijabah. Ya, seandainya diijabah. Suatu hari pemimpin kita, siapapun orangnya, dikumpulkan oleh dia. Semua menteri, DPR, MPR, semua kumpul jadi satu. Ya. Lalu dia ceramah, nih pemimpinnya ceramah nih begini. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus sadar dan menyadari bahwa kita hidup di kolong langit ini, hidup di kerajaan Allah. Maka kita harus tahu diri. Allah Ta'ala menurunkan perintah-perintahnya. Jadi jangan kita sembarangan membuat hukum-hukum. Dan selama 1945 hingga saat ini, ternyata hukum yang kita jalani bukan hukum yang kita ada di bawah kerajaannya. Sehingga makin hari, makin tahun, hutang negeri kita makin banyak. Ya, oleh sebab itu, saya sebagai presiden mengajak kepada semua
menteri-menteri, DPR, MPR, ini seandainya ya doa kita. Mulai hari ini kita berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah atas pemahaman salaful ummah. Karena Allah Ta'ala katakan, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi, tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran itu datang dari depan, dari belakang, tidak ada kebatilan. Dan dia turun dari zat yang hakim, yang bijaksana, hamid, yang maha terpuji. Saudara-saudaraku sekalian, Allah Ta'ala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran, perhatikan, yahdi menggunakan fi'il mudhari', artinya sekarang, besok, lusa dan seterusnya. Kalau kita berpegang pada Al-Quran, sekarang, lusa dan seterusnya, kita akan dibawa kepada jalan yang lurus. Ya. Dan Allah Ta'ala berjanji, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya satu negeri, contohnya negeri kita Indonesia, amanu, mereka mentauhidkan Allah, wattaqau, berhukum dengan hukum Allah, semua kuburan-kuburan yang dikeramatkan ratakan, kesyirikan-kesyirikan jauhkan, riba-riba tutup, maka lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Hutang negeri kita yang seharusnya 100 tahun baru bisa kebayar, hari ini bisa saja Allah lunaskan. Masya Allah. Tapi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi jika kita tidak mentauhidkan Allah, tidak mau berhukum kepada hukum Allah, kita malah ngeyel, hidup di kerajaan Allah nggak tahu malu, membuat hukum sendiri, maka Allah akan berikan kita azab. Sehingga setiap hari akan terjadi musibah-musibah, malapetaka, hutang melilit, tidak lunas-lunas sampai anak dan keturunan kita entah kapan berlalu. Oh ya, kita setuju. Wah, setuju deh. Ya, ini kalau seandainya ya doa-doa kita diijabah. Makanya kita berbayang dulu, kita berdoa dulu. Ya, ini kita tiap hari marahin pemimpin melulu sih. Ya, ayo setiap kita optimis. Ya, kita punya ada waktu yang diijabah. Kalau tempat yang diijabah di negeri kita kagak ada. Ya, ada cuman masjid aja, masjid. Tapi bukan kuburan tempat yang diijabah, bukan. Orang datang ke tempat ini minta supaya diijabah, supaya lulus, supaya terkabul, tidak ada. Ya, masjid pun yang tidak ada kuburannya. Ya, kemudian ada waktu. Nah, ada posisi di mana coba kalau kita punya waktu dekat aja sama presiden, kita bisa ngomong baik. Wah, apa yang pemasukan kita seenggak-enggaknya buat diri kita, tapi tidak ada. Kita bisa ada waktu ketemu dengan presiden. Allah Jalla wa'ala memberikan waktu kepada kita, yaitu ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Ya, katakan Rasulullah, fa'aksiru fihi doa, perbanyak doa. Doakan pemimpin kita setiap hari. Ya, doakan agar mereka mendapatkan hidayah yang hak, agar mereka ya berani menegakkan hukum Allah, ya, dan sehingga Allah Ta'ala akan menunaikan janjinya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi, ya, sehingga kita tidak malu lagi negeri kita terlilit oleh utang, ya, sehingga kita akan terjauhkan dari musibah-musibah. Yang mana musibah-musibah tersebut diantaranya adalah karena banyaknya perbuatan-perbuatan kesyirikan dan maksiat-maksiat. Nah, mungkin ini yang bisa kita lakukan, ya, mungkin ini. Ya, karena kalau kita bagaimana? Kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya rakyat. Ya, kita doakan terus. Ya, masalah terkabul atau tidaknya kita serahkan kepada Allah. Ya, karena dalam masalah doa, seorang muslim itu tidak akan merugi. Ya, ada tiga opsi dalam perkara doa. Bisa langsung diijabah, bisa nanti di akhirat diijabah, bisa juga seseorang muslim itu adalah terhindar ya dari keburukan sesuai dengan doa yang dia panjatkan. Nah, mudah-mudahan pertemuan yang singkat kali ini adalah memberikan sesuatu yang berharga, ya, terutama untuk keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.